saya Erik Christopher. Bertemu lagi di channel kami Sharing Alkitab. Hari ini saya akan membahas tentang bersukacita di dalam penderitaan. Nah, apakah panggilan kita sebagai orang Kristen mengikuti Yesus itu tidak sesederhana yang kita pikirkan? Salah satu panggilan kita sebagai orang Kristen adalah menderita. Perhatikan di dalam Filipi 1 ayat 29. Kita dipanggil untuk menderita. Bahkan Yesus pernah berkata di dalam firman Tuhan ketika dia memberitakan Injil, ketika dia melakukan perjalanan pelayanan, dia berkata, "Mengikut aku, pikul salibmu, sangkal dirimu." Orang berkata, "Guru, aku mau ikut kamu." "Guru, aku mau ikut engkau." Jawab Yesus sederhana, "Serigala ada lubang, burung ada sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya." Artinya apa? Mau ikut Tuhan, siap menderita. Itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, siap untuk menderita. Maka panggilan kita sebagai orang percaya adalah panggilan penderitaan. Maka jangan jadi orang Kristen yang terlalu tidak mau mengambil resiko menjadi seorang Kristen, yang mau hidup di tempat-tempat zona-zona yang nyaman saja. Tetapi ambillah resiko menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau kita belum menderita di dalam mengikut Tuhan, kita belum Kristen yang sungguh-sungguh. Karena tidak mungkin kita diuji kalau hidup kita, kalau memang kita jauh daripada Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami yang namanya ujian. Kita pasti mengalami yang namanya penderitaan. Karena iblis tidak senang ketika kita dekat dengan Tuhan. Tapi kalau hidup kita baik-baik saja, itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Benar gak kekristenan saya? Apa yang salah dengan kekristenan kita? Itu perlu untuk kita pikirkan. Namun, di dalam tema kita, dengan tegas dikatakan bahwa bersukacitalah di dalam penderitaan. Ini menarik sekali. Bagaimana seseorang yang menderita bisa bersukacita? Mari perhatikan dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam ayatnya, di dalam suratnya dikatakan bahwa mari kita bersukacita di dalam penderitaan. Karena ketika kita menderita, kita sedang mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Artinya sukacita ini didasarkan pada pemikiran bahwa saya mengalami penderitaan dengan Yesus. Saya bersama-sama dengan Yesus mengalami penderitaan. Ada sebuah kebersamaan, ada sebuah hubungan yang sangat intim di sana. Ketika bicara soal penderitaan, sama-sama merasakan ya. Kalau dalam hubungan cinta, suka kita sama-sama suka, senang kita sama-sama senang, duka kita sama-sama duka. Ada perasaan sukacita di sana. Kenapa? Karena kita mengalami penderitaan secara bersama, kebersamaan itu ya. Nah, Rasul Petrus juga menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwa bersukacita dalam penderitaan itu karena apa? Kenapa? Karena itu pertanda bahwa kita adalah orang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Tetapi kalau kita berduka cita atau mengalami penderitaan karena kesalahan-kesalahan kita, itu bukan sesuatu yang membahagiakan. Justru berdukalah kita karena hal itu. Tetapi bagaimana mungkin saya bisa bersuka cita di dalam penderitaan? Itu mungkin pertanyaan yang muncul di kepala kita. Penderitaan itu berat, penderitaan itu tidak enak, penderitaan itu sakit. Bagaimana saya bisa mengalami sukacita? Maka saya ingin memberikan sebuah ilustrasi yang menarik buat kita semua. Saya sudah singgung tadi sebelumnya, bahwa kalau misalnya kita memiliki seorang yang kita cintai, kalau misalnya kita memiliki seorang yang kita sayangi, misalnya kita berpacaran, kita rela melakukan segala hal untuk pacar kita rela dimarahin orang tua apabila kita tidak direstui oleh orang tua kita rela tidak diterima, kita rela begini dan begitu. Banyak hal yang kita lakukan di dalam hubungan kita, tetapi kita rela lakukan itu. Kenapa? Karena kita mencintainya. Dan ketika kita melakukan itu, ada kepuasan di dalam batin kita. Kita puas, kenapa? Karena kita sudah melakukan yang terbaik buat orang yang kita cintai, buat orang yang kita sayangi. Ada kepuasan batin, dan itu yang disebut dengan sukacita, yang kadang-kadang kita tidak pikirkan gitu. Kita senang melakukan itu, kita tidak kecewa harus setelah melakukan itu. Apakah ada rasa kecewa? Tidak. Kenapa? Karena ada cinta di sana. Nah, itu yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Cintailah Tuhan kita. Ketika kita mencintai Tuhan kita, maka penderitaan apapun yang kita alami, kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah marah, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena semua penderitaan itu hanya sebuah ujian kecil bagi kita untuk menunjukkan kesetiaan dan cinta kita kepada Tuhan. Maka jangan pernah kita marah, jangan pernah kecewa. Ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita meninggalkan Tuhan, itu pertanda bahwa kita belum sungguh-sungguh mencintai Tuhan kita. Maka rahasianya satu hal, kalau kita mau bersukacita dalam penderitaan, cintailah dulu Tuhan kita. Saya pikir cukup penjelasan saya, dan saya pikir kalau memang ini menarik, dibagikan aja ke teman-teman, share ke teman-teman siapapun itu, supaya kita semua diberkati. Dan tekan like kalau suka dengan video saya, dan tekan dislike kalau tidak suka dengan video saya. Setelah tekan dislike, jangan lupa untuk menyesal, lalu tekan like kembali sehingga video saya tetap di like, dan tekan subscribe untuk membangun channel kami, dan kita semua boleh memberitakan Injil dan banyak orang dimenangkan karena Kristus. Tuhan memberkati kita.
Shalom. A few moments later. Salah saya. Ah, ya udahlah.